Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 5. Baik, langsung saja. Dalam pembuatan video kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan tentang gerak pada tumbuhan untuk memenuhi tugas final kami fisiologi tumbuhan dengan dosen pengampu Bapak Ardianto SPD MPD. Baik, langsung saja tentang definisi gerak. Gerak adalah perpindahan posisi seluruh atau sebagian tubuh makhluk hidup karena adanya sebuah rangsangan. Gerak pada tumbuhan yang terjadi pada tumbuhan akibat rangsangan yang diterima tumbuhan dari berbagai arah. Ini menunjukkan bahwa tumbuhan tersebut adalah makhluk hidup yang bergerak. Pada prinsipnya, tumbuhan bergerak dikarenakan adanya suatu proses pertumbuhan dan adanya kepekaan terhadap rangsangan atau iritabilitas yang dipunyai oleh tumbuhan tersebut. Sebagai tanggapan terhadap rangsangan, tumbuhan akan melakukan suatu gerakan menuju ke arah rangsangan atau menjauhi rangsangan tersebut. Macam-macam gerak pada tumbuhan. Berdasarkan sumber rangsangannya, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu gerak endonom atau otonom dan gerak esionom atau gerak etionom. Yang pertama, gerak endonom atau autonom. Gerak endonom adalah gerakan pada tumbuhan yang diakibatkan oleh rangsangan dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom terbagi menjadi dua, yaitu endonom nutasi yang merupakan gerakan spontan dan endonom higrokofis yang merupakan kadar air yang rendah. Kemudian yaitu gerakan etionom atau gerakan esionom. Gerakan etionom adalah gerakan pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tumbuhan itu tersendiri. Faktor penyebab gerakan etionom bisa berasal dari faktor rangsangan, sentuhan air, cahaya, temperatur atau suhu, zat kimia, gravitasi, dan lain sebagainya. Baik, itulah pemaparan materi dari saya, dan selanjutnya materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Andi Nur. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudara Ayul, yaitu adapun beberapa jenis gerakan etionom, yaitu tropisme, taksis, dan nasti. Yang pertama, tropisme. Tropisme berasal dari bahasa Yunani, trop artinya membelok. Tropisme adalah gerakan tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jika gerakan tumbuhan mengikuti arah datangnya rangsangan, maka gerakan disebut tropisme positif. Sedangkan jika gerakannya menjauhi rangsangan, maka disebut dengan tropisme negatif. Gerak tropisme dibagi lagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, fototropisme. Gerak tumbuhan fototropisme diakibatkan oleh adanya rangsangan berupa sinar matahari. Contohnya, daun tanaman yang mengikuti arah datangnya sinar matahari. Yang kedua, geotropisme. Gerak tumbuhan geotropisme diakibatkan oleh adanya rangsangan berupa gaya gravitasi bumi. Contohnya, gerak pertumbuhan akar yang semakin dalam ke tanah. Yang ketiga, stigmotropisme. Gerak tumbuhan stigmotropisme diakibatkan oleh adanya rangsangan berupa sentuhan. Contohnya, tanaman yang merambat. Baiklah, pemaparan materi akan dibawakan oleh materi selanjutnya, yaitu kita Kawita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Andi Nur Rafifa, yaitu bagian D, kemotropisme. Gerak tumbuhan kemotropisme dilakukan oleh adanya rangsangan berupa zat kimia. Contohnya gerak akar tanaman menuju ke pupuk yang diberikan di tanah atau ke unsur hara. Bagian E, hidrotropisme. Gerak tumbuhan hidrotropisme diakibatkan oleh adanya rangsangan berupa air. Contohnya gerak akar tanaman menuju ke tanaman yang basah. Kedua, taksis. Gerak taksis merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Seluruh atau beberapa bagian
tanaman akan berpindah tempat dan arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Berdasarkan rangsangan penyebabnya, taksis dibedakan menjadi dua, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis merupakan gerak seluruh tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Misalnya gerakan euglena yang selalu mendekat cahaya. Kemotaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia, contohnya spermatozoid pada Archegonium lumut-lumutan dan paku-pakuan yang bergerak karena tertarik oleh zat, gula atau protein. Baik, selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Saudari Yayu Yuslinda. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Ita Prawita. Ketiga, nasti. Kata nasti berasal dari bahasa Yunani, nastos artinya dipaksa mendekat. Gerak nasti adalah gerak pada tumbuhan yang arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Sama halnya dengan gerak tropisme. Gerak nasti juga dipengaruhi oleh rangsangan dari luar seperti cahaya, suhu, sentuhan atau singgungan bahan kimia serta kondisi gelap. Macam-macam gerak nasti. Yang pertama, fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Contohnya, fotonasti adalah gerak mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari. Yang kedua, termonasti. Termonasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Contohnya mekarnya bunga tuli pada suhu tertentu. Yang ketiga, niktinasti. Niktinasti adalah gerak nasti karena kondisi gelap. Contohnya gerak menutupnya daun majemuk, lamtoro dan turi karena cahaya gelap. Keempat, seismonasti. Seismonasti adalah gerak nasti karena pengaruh rangsangan berupa sentuhan. Contohnya, seismonasti adalah gerak menutupnya daun putri malu atau mimosa pudica karena sentuhan. Daun putri malu akan menutup apabila disentuh, dan setelah didiamkan agak lama, daun tersebut akan